Remaja dan gaya hidup modern merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan di era globalisasi ini. Pengaruh berkembangnya teknologi membuat banyak tren-tren bermunculan dengan cepat di media sosial. Salah satu dari tren yang marak adalah tren penggunaan make up di kalangan remaja, khususnya di lingkungan sekolah. Bagi sebagian remaja yang mengikuti tren ini, beranggapan bahwa tren penggunaan makeup ini dapat menjadi sarana mengekspresikan diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Namun, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa penggunaan makeup di sekolah menyalahi aturan dan mengganggu esensi pendidikan. Lantas, mengapa tren ini dapat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak? Berdasarkan survei kecil yang kami lakukan terhadap siswi SMA Negeri 2 Yogyakarta, sebanyak 75,8% mengaku pernah menggunakan make up saat berada di sekolah. Dan sebagian besar tidak sepenuhnya setuju dengan peraturan sekolah yang melarang penggunaan make up. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami mencoba mendengar langsung pendapat beberapa siswi SMA Negeri 2 Yogyakarta terkait fenomena penggunaan kosmetik di sekolah. Rasanya nggak afdol nggak sih kalau kita nggak tanya sama siswi Semada? Nah, kali ini udah bersama saya Hope dan aku Gwen. Aku izin tanya ya, seperti yang kalian ketahui kalau di Semada ini kan biasanya ada beberapa siswi yang menggunakan makeup ketika beraktivitas di sekolah. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih pakai makeup gitu? Kalau pernah, alasannya apa? Kalau aku sih pernah ya kak, mungkin kayak concealer dikit tipis-tipis sama lip balm supaya kelihatan lebih fresh aja sih kak, nggak kayak orang bangun tidur. Kalau aku juga cukup sering sih kak, aku biasanya yang tipis-tipis aja kayak pakai concealer, maskara, dan lip tint karena biar kelihatan lebih rapi sama segar. Soalnya aku orangnya kurang tidur, jadi bawah mataku agak gelap. Kalau menurut kalian sendiri, pengaruh penggunaan makeup itu apakah dapat berpengaruh terhadap rasa percaya diri? Menurut aku sih kak, bisa. Sewajarnya, yang pasti pakai makeupnya sewajarnya aja sih kak, dapat membawa pengaruh positif dan lebih percaya diri. Kalau menurut aku ini sangat mempengaruhi ya, karena kalau kita tampil rapi kita bisa jadi lebih pede depan orang. Terus tapi jangan jadi patokan makeup bikin nggak percaya diri gitu, jangan. Kalau mengenai peraturan sekolah sendiri, kalian tanggapannya apa tentang melarang penggunaan makeup gitu di sekolah? Menurut saya itu udah benar sih, tapi kalau bisa dibuat lebih fleksibel aja, misalnya jangan waktu di kelas tiba-tiba tocap-tocap gitu. Setuju kak, aku juga paham sih, sekolah kan mau misalnya kayak murid-muridnya harus rapi, harus sesuai peraturan. Tapi kalau misalnya sewajarnya aja menurutku nggak apa-apa sih kak, selagi nggak kebanyakan, nggak ketebalan. Sebagai tenaga pendidik, guru memiliki peran krusial dalam mengawasi dan membimbing berjalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pandangan guru terkait tren ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk mengawasi sejauh mana penggunaan makeup dapat berpengaruh baik dari segi fokus belajar maupun kedisiplinan para siswi itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami. Kami di sini ingin meminta pendapat Ibu terkait penggunaan makeup di kalangan siswi, khususnya di lingkungan sekolah. Bagaimana menurut Ibu terkait hal ini? Oh iya, penggunaan make up ya. Penggunaan make up secara khusus untuk remaja yang ada di bangku SMA, di SMA 2 begitu ya. Menurut Bu Ayu tergantung juga sih ya, karena tergantung begini. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, yang boleh itu adalah menggunakan skincare. Nah, skincare perawatan wajah itu boleh, misal bibirnya pecah-pecah gitu ya, mekruk-mekruk gitu karena kurang air, kurang minum atau seperti apa, itu boleh pakai kayak lip balm begitu ya, seperti itu. Lalu menggunakan bedak boleh juga ya, yang penting bedaknya itu tidak yang tebal-tebal gitu ya, jadi natural saja gitu, tidak berlebihan begitu ya. Jadi menurut Bu Ayu bisa jadi skincare boleh ya, makeup boleh tapi tidak tebal begitu. Baik. Selanjutnya, menurut pengalaman Ibu sebagai tenaga pendidik, sejak kapan tren penggunaan makeup ini mulai terlihat di kalangan siswa? Oh iya, tren penggunaan makeup ya. Iya. Sebetulnya tuh tiap angkatan ada ya tren penggunaan make upnya ya, cuma
ya tergantung ini juga ya. Apa ya? Tergantung seperti misal standar TikTok gitu ya. Kadang kan ada kan make up yang standar TikTok seperti apa gitu ya. Bisa tiap angkatan ada gitu ya. Lalu menurut Ibu, apakah make up ini dapat mengganggu atau mempengaruhi proses belajar siswi di SMA Negeri 2 Yogyakarta? Kalau mempengaruhi proses belajar maksudnya konteksnya dalam apa nih? Misal dalam pembelajaran gitu, apakah make up akan mengganggu? Bisa saat pembelajaran ada yang menggunakan lipstick nih gitu atau touch up gitu. Oh ya, ya tentu saja kalau hal tersebut bisa mengganggu konsentrasi juga ya. Kadang-kala kan penggunaan make up itu kan juga tergantung dengan kepercayaan diri ya. Kadang ada yang mungkin putra-putri mungkin yang memiliki jerawat atau seperti apa, itu malu lalu menggunakan make up begitu ya. Nah itu ya bisa jadi kalau skincare tadi boleh gitu ya. Cuma kalau mengganggu atau tidak di pelajaran tergantung situasinya juga sih. Kalau pas pelajaran dandan ya kurang bagus begitu ya. Nggih, boleh? Baik. Lalu sejauh ini efektivitas razia di sekolah itu dalam menangani pengurangan penggunaan makeup itu masih diragukan, masih dipertanyakan ya Ibu. Lalu menurut Ibu, apakah ada langkah atau pendekatan untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri siswi untuk menaati peraturan tentang penggunaan makeup di sekolah? Oh ya, baik. Kalau efektivitasnya mungkin 1-2 ada dapat razia disita begitu ya. Tapi kalau observasi pengamatan dari Bu Ayu ya yang biasa make upan ya tetap make upan gitu nggih. Dan mengapa dia make upan ya mungkin ada rasa kurang percaya diri bila tidak menggunakan make up, kan bisa jadi seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi ya efektivitasnya masih perlu ditingkatkan gitu nggih. Dan apa ya, kalau make up itu ya tadi tergantung juga kebutuhannya ya, bisa jadi untuk menutupi jerawat gitu. Yeah. Dalam menjaga kedisiplinan siswa, Kastroda menjadi pihak yang berperan langsung menegakkan tata tertib sekolah. Salah satunya lewat razia make up yang sering dilakukan. Melalui wawancara langsung dengan anggota Kastroda, kita dapat menggali tentang efektivitas razia, jumlah barang sitaan yang mereka dapatkan, hingga barang yang paling banyak disita. Nah, kali ini sudah bersama saya, salah satu anggota Kastroda, Nindya Elina Sari. Hai Nindya, aku mau nanya nih, menurut kamu selama ini pelaksanaan razia itu efektif atau enggak sih? Kalau menurut saya sendiri sih kurang efektif ya, karena setelah diadakan razia pun nanti mereka tetap bawa lagi. Jadi kayak cuma memberikan efek jera sementara saja. Bener-bener, jadi mereka cuma takut karena waktu di razia aja ya? Iya. Kemudian kalau untuk terkait penggunaan makeup di sekolah nih, biasanya apa aja sih jenis yang sering dibawa oleh siswi di Smada? Kalau kebanyakan itu mereka bawanya lip tint sama penjepit bulu mata. Okay. Kalau kendalanya ada nggak selama pelaksanaan razia? Kendalanya itu ya kayak mereka nyembunyiin ini ya, tempat penyembunyian makeupnya tuh di tempat-tempat yang nggak terduga loh. Biasanya di mana tuh? Kamar mandi, terus ada yang ditaruh di sepatu, ada juga yang maaf ya ada ini di dalam bajunya juga ada, jadi kayak susah. Secara keseluruhan, penggunaan make up di kalangan siswi masih menjadi hal yang perlu diperhatikan di lingkungan sekolah. Meski sebagian menganggapnya sebagai bentuk perawatan dan peningkatan rasa percaya diri, namun penggunaan yang berlebihan tetap perlu dikendalikan agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Upaya pengawasan seperti razia telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Diharapkan ke depannya, kesadaran siswi untuk menaati peraturan sekolah dapat tumbuh dari dalam diri sendiri sehingga tercipta lingkungan belajar yang tertib dan nyaman bagi semua.